Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Bapak, siswa kelas 7. Pada hari ini balik lagi dengan Pak Rizal. Kita akan melanjutkan kegiatan pembelajaran IPA. Ayo silakan kamu siapkan buku catatannya untuk mencatat materi yang akan Bapak sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Baiklah anak-anak, silakan kamu siapkan buku catatannya untuk mengikuti kegiatan pembelajaran pada hari ini. Kita mulai ya, bismillahirrahmanirrahim. Materi yang pertama kita akan belajar mengenai paparan, lereng, benua, cekungan, palung, dan ambang laut. Paparan adalah dataran di dasar laut yang terhampar di tepi benua, landai, dan membentuk dangkalan. Di Indonesia terdapat paparan Sunda dengan luas 2 juta km persegi dan paparan Suhul dengan luas 8.000 km persegi. Berikutnya lerang benua. Lerang benua adalah merupakan paparan di tepi benua yang melandai ke arah laut sampai ke dasar cekungan. Cekungan adalah paparan benua ke arah laut dan berbentuk cekung dengan kedalaman 1.300 meter sampai 4.000 meter. Contoh cekungan Banda ada di kedalaman lebih dari 5.000 meter. Palung. Palung adalah cekungan berupa lembah yang sempit, dalam, dan dengan dinding yang curam. Contoh adalah Palung Jawa di sebelah selatan Pulau Jawa, dalamnya itu lebih dari 8.000 meter. Ambang laut. Ambang laut merupakan bentuk gunung laut yang puncaknya muncul ke permukaan air laut. Contohnya Ambang Sulawesi terletak di antara cekungan Sulawesi dan Samudra Pasifik. Berikutnya kita akan mempelajari mengenai bahan pembentuk kerak bumi. Nah, bahan pembentuk kerak bumi itu litosfer, sering juga disebut sebagai kerak bumi. Kerak bumi ini terdiri dari atas batuan-batuan yang keras. Tebal dari kerak bumi di daerah benua bisa mencapai 40 km, sedangkan di dasar lautan kerak bumi hanya setebal kira-kira 8 km. Kerak bumi ini akan selalu terus berubah. Perubahannya ini diakibatkan karena arus material cair di kedalaman bumi. Kemudian kita akan melihat batuan pembentuk kerak bumi. Batuan pembentuk kerak bumi itu ada 3. Ada yang namanya batuan beku, batuan metamorfik, dan batuan sedimen. Yang pertama, batuan beku. Ya. Batuan beku dia terbentuk ketika magma cair dan pijar yang berasal dari dalam bumi akan keluar. Batuan dalam, batuan korok atau retas, dan batuan leran. Itu semua termasuk ke dalam batuan beku, yaitu ketika magma cair berasal dari dalam bumi keluar. Jadi dia magma dari bumi ini keluar, dia akan membeku menjadi batu, maka dia disebut sebagai batuan beku. Yang kedua, batuan metamorfik. Batuan metamorfik artinya batuan yang terbentuk karena proses fisis, yaitu panas, tekanan, dan waktu. Bahan utama batuan ini adalah mineral-mineral, contohnya batu pualam yang terbentuk dari sedimen gamping, sabak, pualam, granit, dan batu bara. Yang ketiga, batuan sedimen atau endapan. Batuan sedimen atau endapan terjadi karena perombakan batuan lain atau karena proses kimia. Berarti batuan yang terjadi atau terbentuk karena proses kimia maka dikatakan sebagai batuan sedimen. Dalam waktu yang lama, batuan berupa endapan ini akan berubah menjadi batuan sedimen. Contohnya adalah batu gamping, batu lempeng, gips, dan batu pasir.
Kita akan mempelajari mengenai gunung api. Gunung api atau gunung berapi atau gunung api secara umum adalah istilah yang dapat didefinisikan sebagai suatu sistem saluran atau fluida panas, batuan dalam wujud cair atau lava, yang memanjang dari kedalaman sekitar 10 km di bawah permukaan bumi sampai ke permukaan bumi, termasuk endapan hasil akumulasi material yang dikeluarkan pada saat meletus. Klasifikasi gunung api di Indonesia. Materi ini akan kita pelajari di pertemuan kita berikutnya. Cukup sekian materi kita hari ini. Jangan lupa kamu catat di buku catatan dan sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.